Baik, Pak. Terima kasih. Sebelum kita mulai apa kegiatan kita pada hari ini, sesuai dengan yang pernah kita lakukan sebelumnya, mari kita menyerahkan jiwa raga kita kepada tangan Tuhan yang Maha Esa. Sekarang siapa yang mau bisa berdoa di depan kelas? Saya periksa. Baik. Terima kasih. Sekarang kita teruskan. Kita menyanyikan lagu nasional, lagu wajib, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa, dipimpin oleh dan kita berdiri semua. Satu nusa, satu bangsa, tiga ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Absennya, apa namanya? Dennis Putralaya, Hadir, Pak. Femas Ronaldo Jawa, Hadir, Pak. Ferganus Duhuselki Luru, Hadir, Pak. Jevanus Jawa, Hadir, Pak. Krislia Lestariani Laia, Hadir, Pak. Kaldius Manto Jawa, Hadir, Pak. Erna Jawa, Hadir, Pak. Winilia Jawa, Absen. Yoletan Berlina Jawa, Hadir, Pak. Novedi Jebua, Absen. dan Berisafan Jawa. Hadir, Pak. Sudah kita absen kita semua, ada yang hadir, ada yang tidak hadir, ya. Bagus, ya. Yang hadir bagus, yang tidak hadir yang bagus. Yang bagus hadir semua dalam saat kita belajar dengan pada waktu sekolah. Kita sekarang melanjutkan apa yang kita pernah kita pelajari, ya. Semalam kita pernah mempelajari dengan tentang bangun data, ya lah. Iya. Siapa yang belum lupa mengenai bangun data dan bangun ruang? Satu aja. Bangun data seperti meja, papan tulis, pintu, jendela, garis, ruang, toples, sepanjangnya paku, tulis, celengan, tahu. Bagus sekali. Terima kasih. Sudah itu, nanti cermat apa yang Bapak videokan nanti diamati dalam videonya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenal bangun ruang, rusuk, sisi, dan titik sudut. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan dan simak baik-baik video ibu berikut ini ya anak-anak. Selamat menyaksikan. Nah anak-anak, ini adalah bangun ruang kubus. Contoh bangun ruang kubus dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada permainan rubrik. Kalian pasti pernah kan memainkannya? Nah, rubrik adalah contoh bangun ruang yang berbentuk kubus. Kemudian yang kedua ada dadu. Nah,
dadu ini juga adalah contoh dari bangun ruang yang bentuknya adalah kubus. Kemudian untuk bangun ruang yang kedua ada balok anak-anak. Kalian bisa lihat bentuknya. Nah, contoh benda yang berbentuk balok dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalian bisa lihat ada kardus aqua nih anak-anak. Kemudian ada tempat tisu dan kemudian ada akuarium ikan ya anak-anak. Nah, semuanya ini adalah contoh bangun ruang berbentuk balok, baik itu kardus aqua, tempat tisu maupun akuarium ikan. Nah, untuk selanjutnya ada bangun ruang yang berbentuk limas anak-anak. Nah, di sini ada limas segitiga yang warnanya kemiriu, kemudian yang hijau ada limas segi 4, yang biru ada limas segi 5, dan yang warna pink adalah limas segi 6. Dulu kenapa dinamakan limas segitiga? Karena alas atau bagian bawahnya berbentuk segitiga, makanya dinamakan limas segitiga. Kemudian kenapa juga ya dulu dinamakan limas segi 4? Karena alasnya berbentuk segi 4. Begitu juga dengan limas segi 5 dan limas segi 6. Alasnya berbentuk segi 5 dan segi 6. Kemudian untuk contoh benda yang berbentuk limas ada gambar piramida Mesir. Nah, gambarnya seperti ini ya anak-anak. Piramida Mesir adalah contoh bangun ruang berbentuk limas. Limas apa yang tepatnya adalah limas segi 4. Kemudian yang kedua ada candi Borobudur jika dilihat dari atas. Nah, candi Borobudur jika dilihat dari atas maka bentuknya seperti bangun ruang berbentuk limas segi 4. Dan juga yang ketiga ada atap masjid. Nah, atap masjid ini adalah contoh bangun ruang limas yang berbentuk limas segi 4. Kemudian bangunan selanjutnya ada bangun ruang prisma. Nah, di sini ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Nah, bangun ruang prisma segitiga alasnya berbentuk segitiga. Bangun ruang prisma segi 4 alasnya juga berbentuk segi 4. Begitupun dengan bangun ruang prisma segi 5 maupun prisma segi 6. Nah, untuk contoh benda-benda yang berbentuk limas yang bisa perhatikan ada bentuk tepat ya anak-anak. Di sini bentuk tepatnya terbentuk prisma segi apa? Bentuk tepatnya prisma segi 3. Kemudian ada tenda. Nah, tenda buat rumah ini adalah contoh dari prisma segi 3. Kemudian untuk selanjutnya ada bangun ruang kerucut anak-anak. Nah, kerucut contohnya apa saja? Ada topi ulang tahun. Nah, topi ulang tahun itu bentuknya kerucut. Kemudian penanda lalu lintas itu juga bentuknya kerucut, dan ada juga topi Pak Tani. Nah, topi Pak Tani ini juga adalah contoh bangun ruang yang berbentuk kerucut. Untuk selanjutnya menghitung titik sudut, rusuk, dan sisi pada bangun ruang kubus. Nah, anak-anak perhatikan ini ada gambar kubus. Mari kita cari bersama titik sudutnya. Yang pertama ada titik sudut A, kemudian ada titik sudut B, lalu ada titik sudut C, kemudian titik sudut D, titik sudut E, kemudian ada titik sudut F, titik sudut G, dan yang terakhir ada titik sudut H. Jadi jumlah seluruh titik sudut pada bangun kubus adalah 8, yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian untuk rusuk. Nah, anak-anak, rusuk itu adalah garis ya anak-anak. Sekarang mari kita cari. Yang pertama kita cari dulu rusuknya dari alasnya itu yang tidur. Alas bawahnya yang tidur. Oke, kita cari dulu. Ada rusuk 1, ada rusuk AB, kemudian 2 ada rusuk BC, kemudian 3
rusuk CD. 4 ada rusuk mana lagi teman-teman? Ada rusuk DA. Kemudian setelah itu kita lihat, kita hitung rusuk yang bagian atasnya ya anak-anak. Rusuk atasnya ada rusuk 5, ada rusuk EF, 6 rusuk FG, 7 rusuk GH, kemudian 8 rusuk HE. Lalu sekarang kita hitung rusuk yang berdiri, yang tegak berdiri. Oke, kita mulai. 9 rusuk AE, 10 rusuk BF, 11 rusuk CG, 12 rusuk TH. Jadi seluruh rusuk yang ada pada bangun ruang kubus jumlahnya ada 12 anak-anak. Ada rusuk AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, KE, AE, BF, CG, dan DH. Kemudian ini adalah contoh gambar sisi-sisi pada bangunan kubus. Nah, pertama ada sisi bawah. Lihat sisi bawahnya yang warna biru, yaitu sisi ABCD. Kemudian sisi atasnya yang warna pink, kalian lihat, yaitu sisi EFGH. Kemudian setelah itu kita cari sisi depannya. Sisi depannya yang warna biru sisi A, B, F, dan E. Lalu sisi belakangnya kita lihat ada sisi yang warna hijau, ada sisi B, C, G, H. Oke, setelah itu kita lihat sisi kanannya yang warnanya hijau muda, ada sisi B, C, G, F. Dan sisi sebelah kirinya yang warnanya biru muda ada sisi A, D, H, E. Jadi semua jumlah sisi pada bank ruang kubus ada 6, yaitu sisi atas EFGH, sisi bawah ABCD, sisi depan ABFE, sisi belakang BCGH, sisi sebelah kanan BCGF, dan sisi sebelah kiri ADHE. Baik anak-anak, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak lupa yang sudah kita cari tadi, mengenai satu kubus. Mak? Iya, dengan petang kubus tuh, petang kubus. Rusuknya itu berapa kalau kubus? Iya. Itu 12. Sisi sudutnya berapa? Ya, tutup. 8. Sisinya berapa? 6. Yang lain? Pakai no? 6. Oke. Kita kita kali ya. Nah ini kita pernah kita pelajari sebelumnya itu bangun ruang, dan ini itu modelnya, itu semua yang perlu kita perhatikan ya. Kita bedakan di mana bangun ruang kubus, di mana bangun ruang persegi, dan di mana bangun ruang persegi panjang dan bimas dan lain sebagainya. Nah, itu terletak di situ perbedaannya ya. Rusuk, titik sudut, mempunyai sisi, dan mempunyai volume dan lain sebagainya. Itu kelanjutannya nanti. Itu bedanya dengan bangun datar dengan bangun ruang. Ya, maju.
ini kita jawabannya. Oh, itu sih. Ada yang dia boleh. Kalau ini kan ini. Lalu Kita bisa di bawah ini. Ini jawabannya. Ya, kalau ini kan apa namanya? Ada sini. Ada jawaban sih. Cuma tinggal pilih mana namanya mau kasih jawabannya di kantor. kasih ini ya pilih di sini. Apa namanya? Iya namanya. Kubus tak kurung tak tebal. Nah, kalau kubus tadi kasih kubus. Kalau ini kan apa? Apa namanya di sini? Dari sini. Gimana deh? Oh ya kami. Sudah cukup jelas ini yang kami sampaikan kepada anak-anak kami. Dan semalam kan sudah saya kasih lembaran kerja kelompok kita dan kami tampilkan utusan dalam satu kelompok untuk berpesan di depan kelas. Sekarang kelompok adu. Tapi akan pergi ke kelompok A. Apa nanti itu kan? Nah, mantap. Udah pintar, udah pernah acara apa itu? Acara ini. Ya, yang kita kerjakan sini. B. Rusuk 12. C. Sisi 6. Tentukan sisi yang berhadapan dengan A, B, E, F. A. A, B, C. B. B, C, G, F. E. F, G, H. F, F, B, A, E. B. Tentukan rusuk yang sejajar dengan AD. B, C, F, G, H, E, H. C. Tentukan sudut-sudutnya. A, B, C, D, E, F, G, H. Baik, terima kasih kawan. Kelompok B. Satu, perhatikan gambar dadu rubik dadu ini. Berbentuk apakah benda ini? Berbentuk kubus. Dua, amati gambar di bawah ini. Kemudian diskusi dengan teman sekelompokmu tentang sisi, rusuk dan titik sudut pada bangun ruang berikut. Kemudian tuliskan hasil diskusi kelompokmu dalam tabel di bawah ini. A. Titik sudut 8 titik sudut. B. Rusuk 12 rusuk. C. Sisi 6 sisi. 3. Setelah diskusi dengan teman sekelompok mengenai arti unsur kubus di atas, buatlah garis penghubung di bawah ini antara pernyataan dan nama unsur yang
Menurut kalian sesuai rusuk 12, sisi 6, sudut 8. Kalian sudah tahu perbedaan rusuk, sisi, dan titik sudut. Sudah. 5. Sekarang perhatikan kembali kubus A, B, C, D, E, F, G, H di atas dan jawab kembali soal di bawah ini. A. Tentukan sisi yang berhadapan dengan A, B, D, F. Bidang A, D, F, E dan bidang D, C, G, H. B. Tentukan rusuk yang sejajar dengan AD. Bidang A, B, C, D dan bidang A, D, H, E. C. Tentukan sudut-sudutnya. Bidang D, E, F dan bidang C, H, G. Siapa? Kegiatan anak kami dan tadi sudah pernah katakan tadi bilang tadi apa yang pernah kita pelajari, ya kita usahakan jangan lupa, ya supaya kita perlu ingat, ya. Nanti siapa kita nanti, ya, tidak masuk akal. Ya, kalau kita lupakan nggak bagus. Makanya kita belajar dengan bagus, kita ulangi dengan bagus, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan enak-enaknya saja, asal-asalan. Ya, kita hidup dengan kita bertindak secara serius. Jangan kita hidup seenak-enaknya saja kalau bisa. Ya, kita tidak bisa hidup semena-mena. Ya, mari kita hidup berdisiplin, bertekad, ya, dan sebagainya. Sebentar kami kepada anak-anak kami dan kita teruskan, ya, kegiatan kita ini. Ya, ada tugas ini lagi. Ya, mengenai tayangan berjalan dan selama kita duduk rasa capek, dan sekarang tugas kita udah mau selesai dan ya, segala apa yang kita pelajari pada hari ini tolong simpan, ya, di dalam hati. Jangan disimpan di tempat yang tua, ya, jangan lupa nanti, ya, dan kapan nanti minggu depan dikumpul, ya, ya, dan jangan lupa, ya, jangan bikin robek, jangan bikin rusak, ya, dan tidak banyak yang kami ucapkan. Masih ingat apa yang pernah kita pelajari? Masih. Dan kita berdoa, ya. Siapa yang bisa berdoa di depan kelas ini? Anak-anak kami yang ada di ruang ini. Kita tutupi aja dengan ucapan. Langsung kita berdoa, langsung berdoa, ya. Apa yang beri semua.
Tuhan hanya menyatakan sempurna sama Kristus telah berdoa. Cukup dulu kegiatan kita pada hari ini dan selamat siang. Siapa?